Misal nomor 1, kita punya U adalah span X1, X2, X1-nya seperti ini, kemudian X2-nya seperti ini. Katanya dia di dalam R4, kemudian kita diberikan X-nya 21 min 1, 1. Kita diminta untuk menyatakan X sebagai jumlahan dari vektor di dalam U dan vektor di dalam U orto gitu. Gimana caranya? Pertama kita kenalan dulu kan ya sama U orto. U orto itu adalah vektor-vektor di R4 yang apa? Yang inner produknya dengan setiap vektor di U itu sama dengan 0 gitu. Sorry. Sama dengan 0 untuk setiap U di U begitu. Oke, ini U orto ya. Nah, kita bisa sebenarnya cari U orto dengan cara manual. Nah, tapi di sini kita coba pakai cara lain dengan pakai proyeksi gitu. Kita kasih definisi dulu, proyeksi itu apa. Misalkan U adalah subspace di Rn gitu ya, dengan basis ortogonalnya F1 sampai Fm. Yang ini. Kemudian kita punya X itu anggota Rn. Proyeksi X terhadap U itu adalah ini gitu ya. X dikali S1. Ini dot product ya, dot product. Atau kalau kita bekerja di inner product ya berarti ini inner product begitu ya. Nah, dibagi norm dari F1 kuadrat dikali F1 gitu. Kemudian ini dikali skalar dengan vektor gitu ya. Ini kan skalar, ini vektor dan seterusnya dijumlah sampai Fm. Ini disebut sebagai proyeksi ortogonal dari X pada U. Begitu. Kalau U-nya itu singleton 0 ya berarti didefinisikan proyeksi X terhadap singleton 0 adalah 0. Kemudian di sini ada teorema. Kalau U itu subruang dari Rn dan X itu berada di Rn, di mana P adalah proyeksi X terhadap U, maka P itu berada di U dan X min P itu berada di U orto. Oke. Nah, yang nomor 1 ini kan menjawab kita yang tadi atas ya. Kita diminta untuk menyatakan X ini sebagai jumlahan di U dan U orto. Ya udah, berarti apa? Kita cari proyeksinya P nih. P itu nanti berada di U, kemudian X min P akan berada di U orto gitu. Ya udah, sekarang kita cari basis ortogonal dari U dulu. Basis ortogonal dari U gitu ya. Oke. Gimana caranya? Pertama kita pakai Gram-Schmidt ya. Gram-Schmidt. Oke, kita definisikan F1 itu adalah X1. Siapa tadi? Dia adalah yang atas tadi nih, yang ini. 1 min 1, 0, 1. 1 min 1, 0, 1. Kemudian F2 itu adalah X2 dikurangi X2. Karena kita bekerja di Rn ya. Ya udah, kita inner product-an aja. Dikali F1 begini per norm F1 kuadrat dikali dengan F1. X2 nya adalah berapa tadi? 1010 ya, 1010. Kemudian X2 di dot produkan dengan F1. Ini di dot produkan dengan ini ya, 1 min 101 1010 berapa? 1 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 ya, berarti 1 per norm F1 kuadrat. Berapa norm F1 kuadrat? Akar dari 1 ditambah 1 tambah 1 ya. Jadi kita kuadratkan berarti berapa? Jadi 3 dikali F1 nya adalah 1 min 1, 0, 1. Berarti berapa? 1 dikurangi sepertiga adalah 2/3. Kemudian 0 ditambah sepertiga adalah sepertiga. 1 dikurangi 0 adalah 1, kemudian ini minus sepertiga. Berarti F2 nya adalah sepertiga dikali 2, 1, 3, min 1. Ya. Oke. Ini kita dapat F1 dan F2 nya. P tadi apa? P adalah proyeksi X terhadap U gitu ya. Apa? Sama dengan X dikali F1 per norm F1 kuadrat dikali F1 ditambah X F2. Ini sebenarnya inner product ya.
Ini inner product secara umum, kemudian norm F2 kuadrat kali F2. Berarti berapa? X dikali F1. X kita tadi berapa sih? 2, 1, min 1, 1 ya. Kita catat di sini. X-nya adalah 2, 1, min 1, 1. Oke. Kemudian kali F1 nih. Ini sama ini dikali. Berarti di dot product kan. Berarti berapa tuh? 2 dikurangi 1 tambah 1. Berapa? 2 dikurangi 1 tambah 1. 2 ya. 2 per norm M1 kuadrat tadi berapa? 3 ya. Ini udah dihitung. Dikali F1. F1-nya berapa? 1 min 1 0 1 ditambah X-nya dikali dengan F2. Ini berapa tuh? Sepertiga. Kita hitung di sini ya, X dengan F2. Berarti 21 min 1 1. Sepertiganya di depan boleh ya. Sepertiga, kemudian 21 3 min 1. Sepertiga 4 tambah 1 dikurangi 3 kurangi 1. Berapa? Sepertiga ya. Ya, sepertiga. Norm F2-nya ini boleh dihapus ya yang ini. Norm F2-nya berapa? Norm F2 adalah akar sepertiga kuadrat tuh nanti kan keluar begini bisa ya. 4 tambah 1 tambah 9 tambah 1 berapa? Sepertiga akar 15. Berarti 15 per 9 dikali F2. Sepertiga kali 21 3 min 1. Oke. Berarti berapa ini? 2 per 3, 1 min 1, 0, 1. Yang ini adalah 1/9, coret 1/15 ya nggak? Ini sama ini kan begini. 1/15 dikali 2, 1, 3 min 1. Berapa ini? Kita kali 5 deh, 10 per 15. 1 min 1 ditambah 2, 1, 3 min 1. Sorry, begini. 1/15, 2, 1, 3 min 1. Berarti berapa? 10, 1/15. 10 ditambah 2, 12. Kemudian minus 10 tambah 1 berapa? Minus 9. 0, 45. Kemudian 10 dikurangi 15 minus 5. Berarti ya udah begini ya, minus 5. Kemudian X min P-nya berarti X kita tadi berapa? 21 min 1, 1. 21 min 1, 1 dikurangi 1/15. 12 minus 9, 45 minus 5. Ini kan P ya. P kita kan tadi menurut teorema ada di U gitu. Yang ini ada di U tuh. Berarti berapa ini? 30 dikurangi 12. Berapa sih? 18 ya. 18 per 15. Kemudian 1 ditambah 9 per 15 adalah 24 per 15. Kemudian minus 1 dikurangi 45. Sebenarnya kan 3 ya. Ini 45 per 15 kan 3. Minus 4. Kemudian 1 ditambah sepertiga. 20 per 15 ya enggak? Jelek banget. Ini berarti 15-nya kita keluarin jadi 18, 24 minus 60. Kemudian 20. Ya enggak, kita cek. Harusnya kalau dijumlah si ini dengan ini itu harusnya sama dengan 0.
sama dengan X ya. Coba 12 tambah 18 30 dibagi 15 2 ya. Bener nggak? X-nya 2. Oke, habis itu 1 minus 9 tambah 24 itu 15. Iya bener, 1 45 dikurangi 60 minus 15 minus 1 15 1. Iya udah bener. Berarti X itu adalah ini 1/15 dikali nanah berapa tadi? 12 minus 9 45 sama minus 5. Kemudian ditambah dengan 1/15 18 24 minus 60 20. Gitu. Ini kan tadi katanya ini di U orto, kemudian yang ini ada di anggota U menurut teorema yang ini.